Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bunga. Ya, bunga. Nah, sebenarnya video ini merupakan video lanjutan daripada video yang kemarin yang sudah saya upload. Jadi untuk yang ketinggalan dengan video yang kemarin bisa diklik di bagian deskripsi ya. Dan seperti biasa, saya akan tetap menyediakan timestamp yang sangat berguna bagimu yang merasa kuotanya terbatas. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Oke, bunga. Nah, berikut ini pengertian dari bunga ya. Ada yang menurut KBBI, ada yang sebenarnya saya menyimpulkan sendiri. Kalau menurut KBBI di sini bisa dibaca yaitu berupa imbal jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase atau persentase dari modal pokok. Sederhananya, bunga itu ya pendapatan dari uang yang kita investasikan atau uang yang kita tanamkan pada satu instrumen investasi. Itu bisa dinyatakan sebagai bunga. Nah, yang memberi bunga itu siapa? Ya, ada lembaga simpanan seperti bank atau lembaga investasi. Nah, lembaga investasi apa ya misalnya ya? Contohnya banyak sih. Nah, seperti itu. Nah, bunga sendiri ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa yang membedakan bunga tunggal dengan bunga majemuk? Sebenarnya pada bagaimana modal itu digunakan. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bunga tunggal dulu. Oke, bunga tunggal itu kita hanya menggunakan modal yang sama untuk dibungakan. Sebagai contoh ya, kalau bunga tunggal itu saya punya uang 1 juta rupiah. Nah, bunganya 1% per tahun. Terus selama 10 tahun saya simpan. Nah, yang uangnya ini yang dijadikan patokan untuk pembungaan itu ya 1 juta ini. Nah, berarti setelah 10 tahun dengan bunga 1% saya sudah mendapatkan berapa berarti ya? Enggak saya hitung. Berarti 10.000 kali 10 ya, 100.000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi terletak perbedaannya, ya kalau di bunga tunggal kita menggunakan nominal 1 juta itu. Nah, itu rumus atau bagaimana cara menentukan bunganya, besar bunganya itu dengan menggunakan rumus ini. I sama dengan M dikali B dikali T. Nah, dengan I itu bunga dalam rupiah ya atau dalam nominal uang. Lalu M modal itu juga dalam nominal uang. Kemudian B itu suku bunga. Nah, seperti tadi yang disebutkan dalam pengertian itu biasanya dalam bentuk persen dari modalnya. Nah, ini yang dimaksud persen tuh ya ini suku bunga ini berapa persen gitu. T itu waktu. Nah, pernyataan berapa persen itu biasanya berbarengan dengan waktunya. Misalnya seperti tadi 1% per tahun, berarti selama 1 tahun hanya nambah 1% daripada 1 juta itu. Seperti itu. Nah,
kita langsung contoh saja. Ini mulai sekarang sepertinya saya akan selalu memberikan sedikit bacaan jika memang itu memungkinkan. Ini sekaligus untuk menambah pengetahuan teman-teman, karena apa ya? Saya yakin ini mungkin antara penting nggak penting, tapi ini perlu tahu karena teman-teman kan dari jurusan bisnis dan manajemen, alangkah baiknya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jurusan bisnis dan manajemen. Nah, nih contohnya seperti ini. Nah, misalnya kamu ingin membacanya sendiri, bolehlah di pause video ini. Kalau misalnya ingin saya bacakan, oke, bisa saya mulai. BI 7 Days Reverse Repo Rate merupakan instrumen moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. BI 7 Days Reverse Repo Rate ditentukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan memperhatikan keadaan ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Apa dampak langsung dari BI 7 Days Reverse Repo Rate bagi kehidupan kita? Dampaknya adalah pada bunga kredit atau bunga pinjaman jangka panjang, seperti kredit kepemilikan rumah dan bunga simpanan. Ini jangan berpikiran macam-macam ya, bunga simpanan di sini adalah bunga simpanan harta. Jadi uang, terutama uang. Nah ini BI 7 Days Reverse Repo Rate itu hanya mengatur rupiah ya, atau uang. Begitu. Nah, soalnya seperti ini. Nah, buatmu yang sudah tahu cara mengerjakannya, bisa pause video ini. Nah, bagi yang bingung cara mengerjakannya, mari kita kerjakan. Sebelumnya saya baca dulu soalnya ya. Pak Mamat mendapat hadiah uang tunai karena menang kuis. Setelah dikenakan pajak, uang Pak Mamat sebesar 700 juta rupiah. Ya, jadi kalau kamu dapat hadiah, ada pajaknya. Nah, lanjut. Hadiah itu disimpan dalam bentuk deposito. Jika BI 7 Days Reverse Repo Rate waktu itu 3% dan dianggap tidak ada perubahan selama 3 tahun, maka berapa nilai hadiah Pak Mamat setelah 3 tahun disimpan? Ya, sedikit keterangan tambahan, BI 7 Days Reverse Repo Rate itu biasanya meskipun tidak selalu itu bisa berubah setiap bulan. Akan tetapi ini supaya mudah, jadi dianggap selama 3 tahun itu tidak berubah ya. Nah, seperti itu. Supaya mudah soalnya. Pak kok ngasih soal yang mudah? Nanti soalnya yang dikeluarin Pak Krisna jadi lebih sulit. Untuk kali ini saya rasa tidak. Gitu. Jadi untuk tentang topik bunga ini ya paling di situ-situ aja kok soalnya. Kata-katanya gitu-gitu aja. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasannya. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal itu. Nah, kita memiliki modal atau M sebesar 700 juta rupiah. Lalu B itu suku bunganya sebesar 3%. Kita di sini akan tuliskan sebagai 0,03 alias dalam bentuk desimalnya. Kemudian T atau tahun penyimpanannya itu 3 tahun. Yang ditanya adalah modal setelah 3 tahun. Dan otomatis kita juga akan menentukan bunga yang diterima selama 3 tahun itu. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan ke rumusan yang tadi. Ya, tinggal masukkan saja. Jadi I sama dengan M dikali P dikali T. Lalu, ya udah tinggal dimasukkan. M-nya diganti 700
lalu B-nya diganti 0,03, dan T-nya diganti 3. Ya, setelah dikalikan ternyata hasilnya 63 juta. Ini bunganya saja selama 3 tahun. Nah, ini sudah terjawab satu. Lalu, berapa modal setelah 3 tahun? Kita tinggal tambahkan saja. Jadi, modal setelah 3 tahun atau simbolnya M3 itu adalah hasil penjumlahan dari M modal ditambah bunganya tadi yang hasil kita hitung tadi 63 juta. Jadi kalau ditambah ya 763 juta. Modal setelah 3 tahun sebesar 763 juta rupiah. Kira-kira kamu lihat sesuatu enggak? Hah? Lihat sesuatu, Pak? Apa? Gitu. Oke, saya lihatkan lagi ya. Kamu lihat sesuatu enggak? Oh, ya, melihat sesuatu? Ah, ya, benar sekali. Sebenarnya, kita bisa membuat atau menentukan secara langsung modal akhirnya itu berapa. Tanpa kita harus satu persatu menentukan ini bunganya berapa dulu ya, gitu. Nah, kita perhatikan rumusan ini. Karena tadi ilustrasinya 3 tahun, jadi ya ini ada angka 3-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang I ini diganti, kalau yang I tadi diganti dengan rumus MPT, dan kita tidak tahu modal akhirnya sampai tahun berapa, ini terus diganti T, maka IT-nya ini. Nah, maka kalau I tadi diganti dengan rumus MPT, ya jadinya seperti ini. MT atau M akhir ya, modal akhir, sama dengan M atau modal ditambah modal dikali suku bunga dikali waktu. Nah, ini M-nya sama kan, kita bisa kelompokkan tersendiri atau dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini. M dikali kurung buka 1 ditambah B dikali T kurung tutup. Nah, jadi kita bisa menentukan ya modal akhir setelah kita bungakan dalam waktu tertentu dengan cara bunga tunggal ya dengan seperti ini, dengan rumus ini. Nah, dengan MT, oh ini bukan bunga ya, ini harusnya modal akhir. M itu modal, lalu B suku bunga, dan T-nya waktu. Begitu. Nah, sekarang bunga majemuk. Kalau menurut KBBI, bunga majemuk itu biaya atas penggunaan uang yang diperhitungkan atas modal, jumlah modal pokok beserta bunga yang berhak. Dan bunga diperhitungkan atas bunga yang belum dibayar. Jadi konsep sederhananya seperti ini. Modal yang sudah dibungakan itu dibungakan lagi. Jadi misalnya nih ya, saya punya modal tadi 1 juta rupiah. Nah, dengan bunga 1% per tahun. Nah, 1% dari 1 juta berapa? Berarti berapa ya? 10 ribuan dalam 1 tahun. Nah, pada tahun kedua, kalau kita menggunakan konsep bunga majemuk, modal yang digunakan bukan 1 juta, tapi 1.010.000 yang digunakan. Nah, jadi kan digunakan lagi kan. Nah, lalu berarti 1%-nya berapa? Berapa ya? Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi sudah berbunga ditambahkan ke
bunganya ini ditambahkan ke modal, terus jadikan modal lagi untuk digunakan. Nah, mungkin kalau kamu bingung dengan kata-kata saya, pakai ini aja. Nah, dalam contoh ini kita pakai yang sama seperti di soal pembungaan bunga tunggal. Nah, kita punya modal ya tadi ya 700 juta rupiah. Terus dibungakan secara majemuk selama 3 tahun dengan suku bunga tetap yaitu 3%. Mari kita bungakan menurut konsep bunga majemuk. Nah, ini modal setelah tahun pertama dibungakan, ya ini kita ngitung. Ini kenapa kok T-nya hilang di sini? Ini karena 1 tahun. Jadi pembungaannya 1 tahun. Jadi ya langsung ya dalam arti 1 dikali B kan tetap B. Jadi dianggap hilang gitu. Nah, berarti 700 juta dikali kurang buka 1 plus 0,03. Nah, lalu 700 juta dikali 1,03. Hasilnya 721 juta. Itu modal setelah 1 tahun. Nah, lalu setelah 2 tahun dibungakan, nah angka tadi 721 juta itu kita pakai untuk membungakan lagi. Nah, caranya sama, hanya yang beda ini nominal modalnya. Nah, tadi kan yang pertama nominal modalnya 700 juta. Nah, sekarang nominal modalnya hasil perhitungan yang tadi atau hasil pembungaan di tahun yang pertama yaitu sebesar 721 juta. Nah, dikali 1,03. Nah, hasilnya 742.630.000. Nah, lalu di tahun yang ketiga caranya sama. Yang membedakan ini modalnya diganti yang hasil kita ngitung tadi. Nah, seperti ini. Nah, terus dikali 1,03. Nah, jadinya 764.908.900 rupiah. Nah, ini. Jadinya setelah 3 tahun dibungakan dengan konsep bunga majemuk hasilnya begini. Nah, kalau kita bandingkan pembungaan bunga tunggal dengan bunga majemuk itu ada selisih ya. Ya, ini kalau dibulatkan ya selisihnya 1 juta sendiri dengan tadi modal 700 juta. Selisihnya 1 juta sendiri. Banyak ya, Pak? Ya, banyak. Tapi ya begitulah. Kadang kalau dalam kehidupan nyata itu mungkin kalau kita temui, mungkin kamu mengalami sendiri, agak tidak manusiawi sih dengan ini yang dilakukan para rentenir itu. Jadi memberikan pinjaman besar tapi juga bunganya juga besar juga, atau kelihatannya bunganya kecil tetapi dia melakukan perhitungannya menggunakan konsep bunga majemuk. Nah, itu kan ya gimana ya? Itu cukup mencekik itu sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman yang beragama Islam juga mengatakan bahwa bunga itu ya riba itu ya dari situ mungkin ya. Nah, karena saya bukan beragama Islam, jadi ya mungkin saya bisa salah. Bagi yang tahu lebih banyak bisa komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita amati tadi kan kita sudah berhasil membentuk 3 buah rumus ya. Nah, yang pertama M1 itu ini. M1 sama dengan M atau modal awal, benar-benar awal dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup. Lalu modal yang kedua itu berarti M1 dikali
1 plus B. Lalu model yang ketiga, itu berarti M2 dikali kurung buka 1 plus B. Nah, ini. Nah, sebenarnya ini kita bisa memasukkannya kan. Ini dimasukkan ke sini. Tunggu sini loh, dimasukkan ke sini. Atau M1 yang di sini digantikan dengan ini. Lalu M2 ini itu digantikan dengan ini. Nah, ini saya mengambil dari M3-nya. Nah, hasilnya kan begini. Nah, lalu yang M1 kita masukkan lagi atau diganti dengan M dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup. Nih, nah hasilnya begini. Ternyata pangkat di sini dengan angka kecil atau indeks yang ada di sini itu selalu sama. Itu artinya kalau angka 3 ini kita ganti dengan T atau N ya apapun lah simbolnya. Yang penting simbol yang di sini dan yang di sini itu menunjukkan waktu simpannya itu berapa lama. Nah, kalau misalnya diganti T maka hasilnya seperti ini. Nah, ini salah lagi ya, saya minta maaf, ini harusnya ini modal akhir. Jadi modal akhir sama dengan modal awal dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan N. Tuh. Nah, variabel-variabelnya sama. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, lagi-lagi bacaan lagi. Ini pelajaran matematika atau bahasa Indonesia atau ekonomi sih? Ya, jadi gimana ya? Saya hanya ingin menanamkan ke teman-teman sekalian bahwa pada dasarnya matematika itu tidak hanya sekedar menghitung. Dan matematika itu pada dasarnya juga ada di sekitar kita. Lebih dahsyatnya lagi kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Jerome Pauline. Nah, di situ dia menunjukkan semalam ini menunjukkan kalau matematika itu sebenarnya bukan hanya sekedar hitung menghitung loh. Nyatanya banyak simbol-simbolnya. Nah, itu. Jadi kalau matematika hanya sekedar menghitung, itu artinya cobalah kalian membuka diri. Matematika itu bagi saya itu sekedar filsafat. Yang kalau orang filsafat itu sebenarnya pencarian akan akar yang tak tergoyahkan. Tetapi justru matematika itu kalau dikaitkan dengan filsafat malah tidak ada. Di matematika tidak mengenal akar yang tak tergoyahkan. Tuh. Oke. Nah, bagi kamu yang pengen membaca sendiri ya, silahkan pause video ini. Kalau tidak ingin mendengarkan saya bacakan. Oke. Deposito merupakan salah satu simpanan di bank. Perbedaan deposito dengan tabungan biasa ya adalah pada penarikan atau pencairan dananya. Deposito bisa ditarik pada jangka waktu tertentu. Nah, kalau deposito ditarik pada waktu yang sebelum waktunya, itu biasanya kena biaya tambahan. Sedangkan tabungan bisa ditarik kapanpun. Nah, banyak orang yang tidak menarik dana depositonya untuk jangka waktu yang lama sekali, hanya ini sebagai instrumen investasi. Ya, ini benar. Deposito itu salah satu instrumen investasi yang aman ya, yang minim resiko. Tetapi sesuai dengan prinsip investasi, kalau yang resikonya semakin minim, betul, imbal hasilnya juga kecil. Semakin berisiko suatu instrumen investasi, itu juga imbal hasilnya besar, tapi ya kehilangan uangnya juga besar. Contohnya apa, Pak? Contoh
contohnya misalnya ya, kamu punya saham perusahaan. Nah, maka mungkin kamu juga sering mendengar itu di berita-berita itu dengan saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan itu ya itu. Jadi kita nggak tahu profil perusahaannya seperti apa, kita asal beli. Nah, asal beli sahamnya, kemudian saham itu dimainkan oleh para the whale. Saya menyebutnya the whale ya, bukan market maker. Mungkin market maker terlalu panjang bagi saya lebih suka menyebutnya the whale, yaitu orang yang punya modal besar untuk memainkan harga di saham itu tadi. Nah, lanjut. Sehingga ada banyak bank yang menawarkan jasa jatuh tempo deposito bisa diperpanjang otomatis dan menggunakan sistem bunga majemuk. Ada Pak yang seperti itu? Ada. Tapi ya sejauh yang saya temui itu baru sedikit sih, dan sebaiknya kalau kamu tertarik dengan model investasi yang seperti ini, kamu tanya langsung ke customer service-nya supaya lebih jelas. Karena pengalaman saya pribadi, saya pakainya yang perhitungan metode bunga tunggal. Jadi ya kalau depositonya tidak ditambahi nilainya ya segitu-segitu aja gitu perhitungannya, bukan sistem bunga majemuk. Oke, bacaannya sampai situ. Nah, soalnya seperti ini. Untukmu yang pengen langsung mengerjakannya, silahkan di pause video ini. Bagi yang tidak, saya bacakan soalnya, lalu kita bahas. Pak Mamat ingin berinvestasi dalam berbentuk deposito. Ia menyetorkan sebanyak 10 juta rupiah. Jika bunga deposito bank sebesar 3% per tahun dan perhitungan bunganya menggunakan perhitungan bunga majemuk, berapa uang Pak Mamat setelah 3 tahun? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui ini ya, modalnya 10 juta rupiah. Bunganya 3% per tahun. Dan waktu simpannya 3 tahun. Serta menggunakan bunga majemuk. Yang ditanya modal setelah 3 tahun. Nah, dari sini kita bisa langsung ya memasukkan ini yang sudah diketahui ke rumus. Nah, ya udah. MT sama dengan M dikali kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan T. Nah, T-nya diganti 3. Ini. Terus yang ini juga diganti 3 ya. Yang ini diganti 3. Begini. Lalu M alias modalnya itu diganti 10 juta. Dikali kurung buka 1 ditambah bunganya, kita masukkan desimalnya 0,03. Nah, berarti ini tinggal kita operasikan ya. Yang ada dalam kurung kita kerjakan dulu. 1 ditambah 0,03. Ini jadinya begini. Lalu 10 juta dikali kurung buka 1,03 kurung tutup dipangkatkan 3. Nah, ini kamu bisa hitung ya, karena pangkatnya tidak lebih dari 6 atau tidak lebih dari 5. Ya, tidak lebih dari 5. Ini bisa dihitung pakai orek-orekan. Nah, habis itu hasilnya 1,092727. Lalu dikalikan 10 juta. Ternyata hasilnya nih 10.927.270 rupiah. Nah, itu. Jadi modalnya sebesar tadi. Oke, demikian dari saya.
Oke guys, terima kasih sudah menyimak video saya ini tentang bunga. Pada kesempatan berikutnya akan saya bahas tentang anuitas. Ya, ini sekaligus seri yang terakhir dari pertumbuhan peluruhan bunga dan anuitas. Ya, terima kasih sudah menonton hingga akhir terutama ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye.